Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Pengertian kriteria penilaian merupakan pedoman interpretasi terhadap perolehan informasi tentang kinerja dihubungkan dengan kriteria kunci yang menunjukkan capaian indikator diwujudkan dalam bentuk skor menjadi informasi bermakna untuk mengetahui kualitas kompetensi secara objektif dan sistematis sebagai dasar dalam membuat keputusan. Penilaian dilakukan terhadap komponen pengetahuan yang dipelajari, keterampilan yang dikembangkan, serta sikap yang perlu diubah dengan kriteria penilaian. Kriteria penilaian dibagi menjadi dua jenis, yaitu kriteria penilaian proses pembelajaran dan kriteria penilaian hasil pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian secara umum meliputi sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik, dan berkelanjutan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Yang kedua, prinsip-prinsip penilaian dalam kurikulum merdeka. Dalam pelaksanaan asesmen, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan sebagai dasar dalam pelaksanaan asesmen, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Bentuk penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik atau siswa dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari, merumuskan informasi tersebut, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang paling efektif supaya peserta didik dapat memahami kompetensi yang telah diberikan secara optimal. Yang kedua, penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Instrumen penilaian dalam kurikulum merdeka ada 4. Yang pertama, rubrik merupakan panduan penilaian terdiri dari kriteria yang digunakan guru dalam memberi nilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik memberikan informasi nyata atas capaian hasil belajar peserta didik yang diperolehnya. Rubrik dapat memotivasi peserta didik untuk memperoleh capaian yang tinggi dan mengetahui kekurangan ataupun kelebihan yang sudah dicapai. Yang kedua, checklist. Checklist lebih banyak berisi informasi daripada daftar periksa sederhana sebagai catatan kegiatan pembelajaran atau seberapa baik keterampilan yang bersangkutan dilakukan. Checklist digunakan untuk menilai karakteristik seperti tingkat kepercayaan atau motivasi inisiasi anak. Checklist yang efektif menggunakan penulisan deskripsi yang mudah dipahami dengan jelas, yaitu mengandalkan deskripsi subjektif tentang kualitas seperti adil, baik atau sangat baik, kurang efektif, karena kata sifat tunggal tidak mengandung informasi yang cukup tentang kriteria apa yang ditunjukkan pada capaian masing-masing capaian tersebut. Yang ketiga, grafik perkembangan. Grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Contoh teknik asesmen yang dapat diadaptasi diantaranya observasi, penilaian kinerja, penilaian proyek, tes tulis, tes lisan, penugasan, serta portofolio. Yang keempat, catatan anekdotal. Catatan singkat pengamatan yang berfokus pada aktivitas dan perilaku yang signifikan, serta latar belakang kejadian dan hasil analisis pengamatan yang dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.